Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan general reading tentang peristiwa besar yang akan kau alami di 3 bulan ke depan, Januari, Februari, Maret ya. Kita kocok dulu kartunya, namun saya ingatkan bahwa ini adalah general reading ya, jadi nggak bisa semua resone di dirimu. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Oke. Terkait masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang sedang saya prediksikan ini. Jika kalian ingin resone di diri sendiri, silakan konsultasi pribadi aja atau dibacakan secara pribadi ya. Ditanya-tanya dulu harganya karena pembacaan pribadi itu berbiaya. Kontak dulu, tanya dulu melalui nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di bawah atau di atas layar video ini. Kalau sudah siap budgetnya baru kita mulai ya pembacaannya. Yang jelas berbiaya ya untuk konsultasi pribadi itu. Tentang cinta, mau tanya tentang cinta, karir maupun keuangan serta hal-hal magic, atau pingin pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang ya, silakan kontak saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Oke, mari kita kepo. Oke. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri say ya. Mari kita obrolkan bersama, siapa tahu kalian mendapatkan pencerahan dan kalian lebih mendapatkan solusi yang luas ya. Itu jangan berpikir sendiri. Oke. Ini Januari, Februari, Maret. Kita pindahkan dulu untuk bulan Januari yang kita baca duluan ya. Oke. Kita minta dulu bantuan dari secara garis besar dari Oracle of the Fires. Kira-kira ada peristiwa besar apa aja yang akan kau alami di Januari ini. Oke. Pertama, ada finance balance, ada protection, ada music, ada wisdom, dan juga friendship ya. Jadi di sini saya lihat ya, kamu akan mendapatkan ide dari apa yang kau tulis dan apa yang kau baca. Jadi rajin-rajin menulis karena di situ akan tertuang sebuah inspirasi ya, ide yang akan terrealisasikan, termanifestasikan ya. Dan ketika kau membaca sebuah buku, disitulah ada sebuah rahasia tentang kesuksesan yang akan kau temukan. Sebuah jalan terang yang akan kau temukan dari apa yang kau baca. Ada ide di situ, ada ide yang cemerlang di situ ya. Ketika kau membaca, ketika kau menulis, akan tertuang atau kau serap sebuah informasi yang merupakan ide brilian yang bakal membuat kamu sukses. Dengan kau menulis, kau merasa bahagia. Kau tuangkan semua ide isi hati kamu, impian kamu di sebuah buku. Di situ kau temukan ya sebuah masukan ya, atau sebuah ide yang bakal membuat kamu menemukan jalan keluar atau jalan terang kamu ya. Kamu akan happy dengan ide tersebut karena kamu tahu kamu akan merasakan energi kesuksesan di situ ya. Kemudian di sini kamu akan dilindungi oleh para malaikat penjagamu ya. Kamu akan dilindungi oleh roh-roh para leluhur ya. Ya, alam semesta pun mengiringi langkahmu ya. Gitu, mendukung kamu gitu ya. Jadi kamu mau melakukan apapun, setiap langkah kamu tuh kayak dilindungi dan diberikan jalan ya. Selalu diberikan jalan terang untuk kamu. Jadi ada kemudahan ya, ada kelancaran, itu semua berkat dari pertolongan ilahi yang dititipkan, diperintahkan kepada seluruh
kepada malaikat-malaikatnya ya, untuk membantu kamu gitu ya, serta para leluhur kamu ya. Kemudian di sini ada musik, kamu akan lebih rileks ya. Cobalah sering mendengarkan musik ya, musik-musik relaksasi. Di situ juga akan membuat kamu tidak tegang, kamu lebih rileks ya. Kamu akan mendapatkan banyak inspirasi ya. Jadi hidup kamu semakin positif. Sini ya, wisdom. Saya lihat di sini kamu lebih bijaksana ya. Pikiran kamu makin dewasa, kamu lebih bisa berbijaksana terhadap dirimu, terhadap orang lain, dan dari situ, dari kebijaksanaan dirimu lah ya, kamu akan bisa menghadapi segala tantangan tanpa rasa takut, tanpa keraguan ya, tanpa berat hati ya. Dan di sini kamu akan mendapatkan hubungan relasi yang baik ya, kerjasama, pokoknya kamu akan menemukan circle yang positif gitu. Itu secara garis besar ya. Kita cek untuk secara karir di bulan Januari. Beberapa dari kalian mungkin stres, kepikiran dengan karir kalian karena ternyata kalian berhadapan dengan orang-orang negatif, orang-orang manipulatif, orang-orang bertopeng ya. Ini menjadi beban pikiran kamu karena mereka bersaing yang gak sehat. Ternyata mereka tidak bisa diajak kerjasama ya, mementingkan diri sendiri, egois, toksik ya. Itu berusaha untuk lebih tinggi dari kamu sehingga ya menggunakan segala cara lah, termasuk hal-hal gaib gitu, magic gitu ya. Namun di sini saya lihat beberapa dari kalian sudah putus asa ingin meninggalkan pekerjaan tersebut. Jika kau punya pilihan dan kau rasa itu benar, ikuti itu ya. Dan saya rasa dengan pilihan kamu yang tepat itu, setelah kau berpikir-pikir, saya lihat kamu akan bisa mengambil langkah lebih bijak untuk keselamatan karirmu. Kira-kira perkembangan karirmu seperti apa? Ini seperti yang kau harapkan, seperti yang kau angankan dan inginkan ya. Ini ada transformasi setelah kamu dijatuhkan, setelah kamu mengalami kegagalan kemarin ya. Mungkin ini tentang nasib juga. Sebenarnya mungkin ini adalah seleksi alam yang mengerahkan kamu pada perubahan besar-besaran ya. Akhirnya kamu mencapai sebuah kesuksesan ya, tentang apresiasi ya. Kamu akan diterima di suatu tempat yang satu frekuensi dengan kamu akan mendapatkan penghargaan di situ, dan ada sebuah kedudukan atau kemajuan dalam karir kamu ini yang luar biasa, yang lebih dari yang kau harapkan, yang di luar dari ekspektasi kamu ya. Kayak kamu pikir itu hanya angan-angan gue aja, itu hanya hayalan gue aja, tapi ya udahlah, nggak apa-apa gue menghayal. Tetapi ternyata emang kamu punya bakat dan potensi ke situ. Dan beberapa dari kalian ya, dengan strategi, dengan planning dan inspirasi yang kau jalankan ya, kau ambil tindakan, kau berusaha untuk actionkan ya, dengan menggunakan ide-ide kreatif kamu tadi. Akhirnya kamu pun berhasil ya, kamu memilih jalan yang tepat. Beberapa kali akan mendapatkan dukungan, kerjasama ya, apresiasi, bonus ya, kayak job yang memang itu adalah passion kamu, itu adalah basic kamu, power kamu ya, kamu ahlinya ya. Jadi kalau kamu berbisnis, kamu akan lancar ya, bisnismu akan lancar, kerjasama juga baik ya, bagus, meningkat, kuat, kokoh ya, dan kedudukan kamu tidak bisa dihancurkan lagi gitu ya. Oke, kita cek secara keuangan. Saat beberapa dari kalian ini ya mengecewakan, beberapa dari kalian pernah dimanfaatkan ya. Kamu berusaha untuk keluar dari beban-beban itu ya.
kamu berusaha untuk terlepas dari orang-orang yang manipulatif, memanfaatkan, ya, atau beberapa dari kalian ini kamu sudah membantu mereka tetapi mereka membalas dengan kejam, ya. Ya namanya keuangan itu ya tidak bisa kita sepenuhnya mempercayakan kepada orang lain kecuali kita sendiri, ya. Kita harus benar-benar teliti, ya, menjaga dengan baik keuangan kita dan kepercayaan kita terhadap hal-hal mengenai keuangan, ya. Jangan percaya kepada siapapun. Ini kamu telah mengambil pelajaran, ini telah membuat, ya, masalah ini membebani kamu, membuat kamu terbeban, sehingga kamu mengambil pelajaran dan kamu ingin keluar dari hubungan-hubungan yang merugikan, ya. Kamu ingin selesai lah. Nah, di sini tiba-tiba ada rezeki yang datang lancar banget, bahkan bisa menutupi beberapa hutang kamu, ya. Insya Allah, amin, ya. Ini ada aja rezeki yang tiba-tiba masuk yang jumlahnya lumayan besar dan bakal membuat kamu bisa menutupi hutang-hutang kamu, ya. Dengan tiba-tiba aja rezeki masuk itu kamu bisa membelikan sesuatu yang kau impikan. Ternyata akhirnya kamu bisa berhasil membeli sesuatu yang kau inginkan selama ini, gitu. Ada rezeki yang tiba-tiba aja masuk, tiba-tiba aja lancar, gitu. Dan itu pemasukannya luar biasa besar sehingga kamu bisa membeli atau memenuhi beberapa kebutuhan kamu. Oke. Jika ini dalam hal cinta kamu, ya. Jadi dalam keuangan itu, ya, kamu mungkin lupa berbagi, kurang bersedekah, ya, kurang bersyukur, ya. Di sini beberapa kalian bisa berbagi, bisa membagikan, membantu orang lain, ya, bisa bersedekah, membantu orang-orang yang tepat, ya, yaitu fakir miskin, anak terlantar, ya, para lansia, gitu. Nih di sini dengan kebaikan-kebaikan kamu tersebut kamu akan menuai hasil yang lebih terjaga, hasil yang lebih lancar, meningkat dan lebih dijaga oleh semesta supaya kamu tetap stabil secara finansial, ya. Kemudian dalam hal cinta, kalian yang masih kenapa kalian jomblo, ya, ada kehadiran orang ketiga atau campur tangan keluarga membuat kalian berpisah. Dan di sini, ya, beberapa kalian akan menemukan pasangan untuk kamu yang jomblo dari pertemanan masa lalu, ya, pas reunian, ya, dari reuni, ya. Entah ini pas kamu lagi reuni sama keluarga, sama teman sekolah, teman kerja, ya, reuninya di situ kamu akan mendapatkan pasangan, ya. Kamu nggak nyangka aja ternyata jodoh gue tuh dari pertemanan gue, gitu. Jodoh gue itu berasal dari masa lalu gue, gitu, ya. Beberapa dari kalian, untuk kalian yang sudah berpacaran lama, saya lihat di sini seseorang merindukan kamu, ya, ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, tiba-tiba dia akan menghubungi kamu, ya. Ini mungkin LDRan, ya, lebih ke LDRan. Beberapa dari kalian juga kalian terhubung dengan cinta segitiga, atau kalian sedang diuji oleh pihak keluarga, ya. Keluarga yang tidak merestui lah, ada kehadiran orang ketiga lah, kekuatan orang ketiga ini, ya. Atau cinta rahasia, itu sayang, ya. Kira-kira kedepannya gimana? Kira-kira Januari ini yang menjadi masalah kemarin, apapun masalahnya, cinta rahasia kek, atau cinta segitiga kek, atau campur tangan dari pihak keluarga kek, ini, ya, akan terperbaiki, ya, suasana hati kalian atau, ya, situasi hubungan kalian ini dan suasananya akan berubah, ya. Kalian akan saling nyaman, kalian akan saling terhubung kembali, kayak connect kembali, lebih bergairah, lebih nyambung, lebih kompak, ya, lebih bisa saling mendukung, ya. Kayak dia akan sadar bahwa, ya, ini karena ada penyebab dari luar, gitu. Atau dia akan sadar bahwa ini penyebabnya adalah dia sendiri, gitu, ya. Dan dia akan berusaha untuk
bersikap bijak kepada kamu, dia akan mengambil resiko, ya, dia akan mengambil resiko yang terukur untuk tetap maju serius sama kamu, ya. Apapun resikonya dia akan maju, ya. Namun dia akan mungkin dia akan istihara, kamu juga istihara, ya. Berdoa dulu, ya, menganalisa situasi dan kondisi dulu keadaannya, baru dia akan mengambil langkah yang tepat untuk hubungan, memastikan kapan kalian akan melanjutkan hubungan ini pada sebuah kepastian, ya, pengesahan. Untuk kalian yang sudah menikah, ya, dan emang ini ada Wheel of Fortune, jadi emang makin meningkat hubungan kalian ke titik yang lebih serius. Nih, ada Wheel of Fortune, ya. Emang sudah takdir bahwa kalian memang berjodoh, ya. Beberapa dari kalian ini kekuatan LDRan, kekuatan masalah karena kehadiran orang ketiga, dan ini cinta rahasia. Namun dia berani ngambil risiko untuk meninggalkan yang lain demi memperjuangkan kamu, memperjuangkan cinta kalian, dan mengesahkan. Kalian sudah berumah tangga, saya lihat masalah apapun yang sedang kalian hadapi, ya. Kamu adalah cinta sejatinya. Semua masalah itu akan selesai, ya. Dia berusaha untuk menuntaskan satu persatu, ya. Dia berusaha untuk merubah sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, demi bisa melanjutkan hubungan kalian, gitu. Ini dia lebih bersikap dewasa, lebih tegas, ya, dalam mengambil keputusan, ya. Dia sudah mulai menganalisa, udah mulai evaluasi diri, udah mulai insaf lah, sadar diri, ya, apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dia, ya. Di sini dia tahu bahwa ini ada masalah finansial juga, ya, sumbernya dari situ, ya, dan dia berusaha keras untuk mewujudkan mengabulkan permintaanmu, ya, mewujudkan impian dan harapan kamu kepada dia, gitu, ya. Intinya dia ingin bersatu kembali, ya. Ini kalau kalian lagi break akan ada komunikasi yang komunikasi yang nyambung antara kalian berdua, ya, kayak masih bisa dikompromikan gitu, apapun masalahnya kalian masih ada kompromi, ya, masih ada pembicaraan positif yang mengarah ke perbaikan dalam hubungan, pemulihan hubungannya. Di sini dia akan memperbaiki, ya, di sini memperbaiki sifatnya, ya, egonya, dan juga dia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban dia, ya. Mungkin secara finansial dia sedang berusaha pelan-pelan untuk bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebenaran, ya, sesuai dengan aturan-aturan dalam berumah tangga, gitu, ya. Mana kewajiban dia, mana hak kamu, gitu, mana tanggung jawab dia. Pelan-pelan dia akan menyesuaikan, pelan-pelan dia akan berusaha untuk melengkapi apa yang tidak lengkap, ya. Masih ada harapan kalian untuk bersatu lagi, walaupun break sekarang ini kalian lagi ada masalah, lagi masing-masing lagi berjauhan atau pisah ranjang, ya. Tetapi dia akan tersadar, ya, ada sebuah kayak mungkin ini adalah hidayah, ya, yang membuat dia tersadar bahwa, ya, kenapa kita menjadi datar, kenapa kita sudah kehilangan gairah, semangat untuk memperjuangkan hubungan ini, kayak kita sudah hambar, gitu, ya. Ternyata ada masalah-masalah yang tidak dia mengerti dari kamu, ya. Ada sikap-sikap dia yang terlalu cuek, pengabaiannya, gitu kan, kepada kamu, ya, kurang sadar diri, gitu. Sini dia mulai tersadar, ya, dia mendapat hidayah dan dia akan berusaha untuk mewujudkan sesuai dengan kesadaran dia, pelan-pelan. Kamu nggak usah ngotot, ya. Yang penting kamu sudah bicara, ya, kamu diam aja dan berusahalah tetap bersikap baik, positif. Kalaupun kamu meminta sesuatu kepada dia, bicaralah yang dengan nada yang enak didengar, dan
lebih dipersingkat supaya dia lebih bisa mikirin gitu. Kalau terlalu banyak kan mana yang akan dia terima, mana yang akan dia pikirkan, dia bingung lagi nantinya ya. Coba dibicarakan baik-baik ya, di waktu yang tepat gitu, dibicarakanlah ya. Karena biar gimana pun ya, kalau sesuatu itu kita bisa diskusikan dulu, kita bisa tukar pikiran, kita bisa ajak pasangan kita untuk berkompromi ya kan. Ya itu lebih masuk akal sih, saya rasa lebih bisa diterima, bisa dicerna gitu, daripada kita saling ego gitu kan, perang dingin antara gimana ya, itu membingungkan, bukan solusi itu ya. Lebih baik kita bicara gitu, bicarakan baik-baik, gini loh, ini tuh bulan ini tuh ada tagihan ini, cuma gimana ya gue mau bayar, pura-pura tanya gitu kan. Sedangkan pemasukan gue cuman gini nih, aduh gimana ya gitu, terus langsung berlalu aja gitu, biarkan dia mikir gitu ya kan. Ngomong lagi lain waktu gitu tuh, coba diatur lah waktunya ya, suasananya, supaya dia tuh lebih peka, lebih bisa mikir gitu kan, lebih bisa cerna gitu. Oke, kita masuk ke bulan sebentar. Kita minta dulu bantuan dari kartu pesan semesta terkait dengan peristiwa besar kamu yang akan kau alami ini di Januari. Apa aja peristiwa besar? Turuti saja kehendakku, kan kuubah hidupmu seindah keajaiban. Itu kamu yang menuruti ya, menuruti kehendak ilahi ya. Misalnya kamu udah sabar, kamu udah taat, kamu udah spiritual banget, udah berbuat amal baik ya. Ini ya, saya lihat beberapa dari kalian ini yang sangat taat ya, sangat dermawan ya. Di sini ada keajaiban yang terjadi pada dirimu sesuai dengan harapan kamu ya. Apabila kau meminta sesuatu, ini akan terwujud di bulan Januari ini. Ada sesuatu yang kau minta di saat kau ibadah, saat kau menghadap Tuhan, nah di situ akan ada yang terijabah ya. Ini sebentar lagi orang-orang akan takjub dengan keberhasilanmu. Hidupmu berubah drastis, kamu akan bahagia di sisa hidupmu yang penuh kepuasan. Kamu akan puas mencapai kesuksesan perubahan drastis ini ya. Orang-orang akan takjub dengan keberhasilanmu. Kamu akan berhasil loh, apapun profesimu ya, apapun bidangmu, beberapa dari kalian akan berhasil di Januari ini. Amin ya. Oke, kita masuk ke Februari. Saya sambil netein anak saya ya. Anak saya sudah 1 tahun 4 bulan lebih. Kita masuk ke Februari. Kira-kira dari Oracle of the Fires apa aja secara garis besarnya. Jangan lupa ya, kalau mau konsultasi pribadi silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau bawah layar video ini. Pembersihan energi negatif ya, traumatik, buka aura rezeki. Kamu yang gak susah move on, coba bersihkan energi masa lalu kamu, bersihkan energi dia dari pikiran dan perasaan kamu, dari hati kamu, supaya kamu lebih mudah move on ya. Kalau udah toksik jangan dipelihara ya, jangan didiamin di dalam diri, di dalam hati itu ya. Coba bersihkan energi masa lalu kamu itu ya, supaya kamu lebih bisa menemukan hidup baru. Oke, pemikiran baru ya, seseorang yang baru. Asik. Oke, secara garis besar di Februari saya lihat kemurnian hati kamu
ya, kemurnian dari bakat talenta kamu ini bakal membuat kamu berhasil dari situ. Kamu nggak perlu mencari cara yang tidak bijak, mencari cara jalan-jalan yang ilegal ya, jalan-jalan yang ilegal ya, untuk mencapai tujuan. Nggak usah ya, karena kamu itu sudah punya talenta gitu, udah punya bakat spesial, udah punya kelebihan khusus ya. Dengan yang murni aja kau lakukan, karena setiap orang sudah ditentukan nasibnya ya, takdirnya. Tinggal kita aja yang merubah nasib ya, sampai kita temukan takdir kita yang sebenarnya gitu ya. Oke. Di sini jadi ya, pure attention, kamu tidak perlu menginjak orang lain demi mencapai kesuksesanmu ya. Di sini juga ya, dari percaya dirilah ya, percayalah pada hatimu sendiri ya, bahwa jika kamu punya niat, jika kamu punya rencana ya, rasakan energi dari rencana kamu tersebut ya. Ketika kau merasakan energi positif sangat kuat di situ, kamu senang dengan rencana atau ide-ide kreatif itu ya, tanyakan lagi kepada hatimu, apakah kau bisa mewujudkan sesuai dengan rencana tersebut. Ketika kamu mendapatkan jawaban kau bisa, maka kamu akan bisa menemukan mewujudkannya gitu ya. Sini saya lihat ada keseimbangan ya, kamu akan menemukan keseimbangan, kamu akan menemukan gambaran-gambaran tentang masa depan kamu ya, dan kamu akan senang banget, dan kamu akan bisa mewujudkannya. Ketika kau mengikuti ide tersebut, inspirasi tersebut, kau berusaha untuk action ya, mengambil langkah terhadap apa yang masuk di otak kamu, ide-ide itu ya, maka itulah pencapaian yang brilian, yang luar biasa ya. Di sini kamu akan menemukan sebuah keseimbangan di mana apapun yang kau lakukan itu terasa ringan dan menyenangkan. Di sini pikiran kamu lebih terbuka menerima pesan-pesan ilahi, pesan-pesan yang kau tangkap dari alam semesta ya. Kamu lebih akan mendengar suara alam, tanda-tanda alam. Kamu bisa melihat tanda-tanda alam bahwa antara ya dan tidak itu ada petunjuk-petunjuk khusus dari tanda-tanda alam. Misalnya kamu pengen keluar nih ya, kamu pengen keluar dari rumah, tiba-tiba petir, kamu harus berhenti dulu. Atau kamu sedang berpikir sesuatu ya, kamu berpikir tentang wah ini masa depan gue gimana, tiba-tiba hujannya deras dan adem ya, itu berarti menandakan bahwa entar lagi kamu akan berlimpah ya, berlimpah rezeki, bakal sukses ya. Ketika kau bermimpi tentang sebuah kolam atau sebuah sungai mengalir jernih, bening, itulah tanda-tanda alam semesta menyampaikan kabar yang baik untuk kamu. Kamu sudah terkoneksi dengan alam semesta, jadi kamu akan merasakan energi baik dan buruk, mana yang harus kau hentikan, mana yang harus kau lanjutkan gitu ya. Di sini ya, intuisi kamu makin tajam, kamu makin peka. Dan di sini ada kamu nih sudah berpengalaman, kamu udah banyak pengalaman yang kau pelajari, yang sudah kamu serap di otak kamu ya. Jadi kamu udah mudeng banyak hal gitu ya, udah paham banyak hal ya. Kamu orang yang berkualitas, berpengalaman ya, berpendidikan. Kamu selalu mempelajari setiap hal yang terjadi, menjadi antisipasi kamu dan menjadi planning positif ya, menjadi ancang-ancang kamu ke depan gitu, menjadi bekal kamu untuk menuju apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Saya lihat ada perkembangan ya, kamu akan berkembang sesuai dengan keinginan kamu,
sesuai dengan langkah kamu, sesuai dengan action kamu, sesuai dengan usaha kamu. Makin maju, makin meningkat. Kira-kira dari kartu tarot mengatakan apa di Februari nanti, peristiwa besarnya? Secara karir ya. Ya, di sini beberapa dari kalian akan mendapatkan hadiah atau tawaran proyek, atau mendapatkan banyak pelanggan ya, banyak subscribe, banyak pengikut ya, banyak followers ya, banyak yang like, banyak yang kepo, banyak ada apresiasi ya, apresiasi masyarakat atau apresiasi dari rekanan ya, dari atasan ya, ada dukungan-dukungan positif, kerjasama yang positif juga ya. Dan di sini saya lihat kamu makin produktif ya. Keahlian kamu itu ternyata mendatangkan cuan. Keahlian kamu, bakat-bakat mahal kamu itu, keahlian mahal kamu ya, kamu punya talenta yang mahal banget ya. Ketika kau sudah produktif di sini, sudah fokus banget di sini, sudah melakukan pekerjaan itu dengan energi yang sangat ringan dan menyenangkan ya, kamu menikmati pekerjaan tersebut, disitulah kamu akan menduduki satu posisi yang seperti seorang pemimpin ya. Ini beberapa dari kalian akan naik pangkat, naik jabatan, naik posisi, atau naik usaha kamu ya, mendapatkan proyek yang besar. Ini menghasilkan cuan banget ya. Ini sesuai harapan, beberapa dari kalian menjemput cita-cita kamu ternyata terwujud di bulan Februari ini. Ini ada cita-cita, ada beberapa dari kalian yang akan mencapai cita-cita apapun yang sedang kalian tempuh. Dalam cita-cita kalian ini akan beberapa dari kalian akan berhasil ya. Ini ada jawabannya. Beberapa dari kalian, jika kalian bertanya tentang gue berhasil nggak, gue akan dapat diresmikan menjadi ini apa gitu, bakal sukses gak gue gini gitu kan. Nih lolos uji ya, lolos uji, kamu akan berhasil nih ya, menduduki satu posisi yang seperti kau harapkan, sedang kau perjuangkan, kamu disambut ya. Kemudian di sini secara keuangan, saya lihat keuangan kamu makin meningkat ya. Keuangan kamu ini yang sedang kau tunggu-tunggu ya, kamu akhirnya mendapatkan pemasukan yang continue gitu, lancar dan continue. Ini bakal panjang ini, kayak gaji tetap, pemasukan tetap gitu ya, bayaran tetap sampai hari tua, sampai pensiun ya. Kalau kamu yang sudah pensiun, mungkin kamu punya rencana untuk membangun usaha pribadi ya. Saya rasa ini dari dana pensiun kamu itu ya, kamu bakal memanen hasil yang continue gitu ya. Untuk kamu yang masih dalam tahap mencari kedudukan pasti ya, kesuksesan pasti, ini saya lihat ada kepastian ya. Saya lihat ada pencapaian pemasukan finansial yang tetap dan untuk jangka panjang. Nih kamu akan meraih kemenangan dari apa yang kau perjuangkan selama ini, dari kesabaran, ketangguhan, ketekunan, perjuangan yang kerja keras kamu ya, dan penantian, harapan yang positif. Akhirnya kamu meraih hasil yang luar biasa di sini. Bakal panjang hasilnya, ini tuh bakal permanen gitu, insya Allah sampai hari tua, amin ya. Dalam hal cinta, kamu yang jomblo, kamu akan bertemu dengan pasangan baru di sebuah acara pesta atau acara reunian atau acara perkumpulan organisasi, atau di saat kamu sedang melakukan aktivitas kerja ya, ya gitu. Ini adalah hubungan yang solid ya, hubungan yang kokoh, hubungan yang bakal lanjut ke pelaminan ya. Prosesnya mungkin
pengenalannya ya, di atas 4 bulan baru kalian bisa seriusnya gitu. Beberapa dari kalian 4 bulan, jangka waktu 4 bulan kalian langsung nikah ya. Pengenalan sampai saling kenal selama 4 bulan aja kalian sudah langsung nikah, tunangan dan nikah ya gitu. Untuk kalian yang sudah berpacaran, wah, ini ada putus nyambung ya. putus nyambung, aduh, on off ya. Kamu berusaha untuk terbebas dari hubungan yang naik turun ini karena kamu galau-galau terus, capek deh say. Akhirnya kamu berpikir untuk membebaskan diri dari energi yang naik turun ini, kayak tidak stabil ya, capek juga tarik ulur gitu. Nah akhirnya ya, coba kita cek ya, ini kamu berdilin dengan orang yang keras juga ya, gengsinya tinggi, kadang-kadang moodnya suka berubah ya, capek, pokoknya kamu capek lah menghadapi orang ini, dan kamu juga nggak mau capek-capek amat sih. Aduh, buat apa sih gitu, kayak kamu tuh udah pengalaman berkali-kali menjalin hubungan itu yang buat kamu capek terus, kayak dengan sikap pasangan kamu yang sama gitu, suka tarik ulur lah, tiba-tiba berubah lah, tiba-tiba udah nggak komit lagi lah, aduh, childish lah, egois lah, mudah tersinggung lah, mudah marah, aduh repot. Tiba-tiba intens komunikasinya, tiba-tiba lagi off, capek deh. Nah di sini kamu tuh kayak udah memutuskan untuk tidak lagi berdrama gitu. Aduh, drama banget sih gitu. Udah deh, mendingan gue fokus ke karir, gue fokus ke keuangan gue deh, nikmati hidup, apaan sih gitu. Berapa dari kalian ini adalah seorang jendes atau dudex ya, makanya kalian sudah berpengalaman ya dalam hal cinta ya. Atau beberapa dari kalian juga single, tetapi kalian sudah pengalaman berpacaran dengan orang yang lebih berpengalaman gitu. Ya, atau kamu single tapi kamu pernah menjalin beberapa hubungan yang dengan mungkin jendes atau dudex. Jadi kamu sudah paham banyak lah tentang ya sifat karakter setiap orang yang punya pengalaman, yang sudah berpengalaman juga gitu ya, pengalaman masa lalunya yang kurang bagus, kamu pernah berpacaran dengan mereka gitu. Akhirnya ketika kepacaran dengan satu orang ini, jika kamu merasakan dia sering tarik ulur, kadang meragukan, kadang ya on off gitu ya, kadang childish, kadang kayak gimana gitu, kadang-kadang indah, kadang-kadang suram, agak meragukan gitu, capek ya. Kamu di sini udah tahu manage perasaan kamu, jaga hati kamu, jadi nggak terlalu banyak harap ya. Dan di sini ketika kau mulai self love, self care, mungkin kamu juga punya pengalaman pahit ya di masa lalu, mungkin kamu juga sudah pernah menikah ya, dan gagal. Jadi kamu kayak udah biasa itu mah gitu, biarin aja nanti pulih sendiri gitu, kalau iya ya iya, kalau enggak ya sudah gitu. Energi kamu seperti itu, nggak mau galau-galauan lagi, nggak mau berharap lagi gitu. Ternyata namanya Munora. Jadi di sini akhirnya kalian tuh kayak ternyata dia juga mikir loh, apaan sih gue kok dramatis banget deh, apaan sih gue kok kayak orang gimana gitu, sikap gue kok kayak anak-anak, kayak nggak dewasa, pecicilan gitu ya. Dan akhirnya dia tiba-tiba gitu ya sadar tentang kualitas kamu ya pokoknya kamu tuh bukan kaleng-kaleng lah ya. Makanya di sini dia sudah memastikan bahwa nggak bisa dong say, lu nggak bisa gue lepasin, lu tetap harus jadi bagian dari hidup gue, lu harus punya anak sama gue, titik ya. Kamu akan dapat jawaban, kamu akan dapat ini kartu tentang keluarga ya, pernikahan ya. Untuk kalian yang sudah berkeluarga, udah berumah tangga, mari kita cek
Kita cek di sini yang sudah berumah tangga. Saya lihat, aduh harapannya tipis ya, seperti telur udah di ujung tombak ya. Goyang dikit jatuh, pecah dong. Tapi beberapa dari kalian masih berusaha untuk mempertimbangkan ya. Beberapa dari kalian sangat galau dengan hubungan ini karena ada campur tangan magik atau campur tangan energi-energi yang gak baik dari pihak ketiga atau pihak keluarga, orang ketiga atau orang apa ya, cinta segitiga. Ada diam mama. Terus di sini akhirnya energinya seimbang lagi ya, kayak apa ya, ada pemulihan kembali ya. Bersihkan energi kalian ya, bantu dia untuk kembali ya, bantu dia untuk kembali. Kalau kamu masih cinta, masih sayang, masih ingin memperbaiki hubungan, mempertahankan, bantu dia untuk kembali kepadamu ya. Ini karena ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar, ada pengaruh-pengaruh energi-energi nggak baik ini dari pihak keluarga maupun hasutan-hasutan gitu ya, menghancurkan kamu dari belakang gitu ya, memprovokasi lah apalah gitu. Coba dibersihkan energi kalian supaya hubungan ini bakal pulih kembali ya, masih bisa dipertahankan nih ya. Ini kekuatan keluarga ya. Orang-orang itu akan mendapat karma setelah kau bersihkan energi negatif yang dikirimkan atau energi provokasi ya. Mereka akan mendapatkan karma buruk, kalian akan mendapatkan karma baik dalam rumah tangga ya. Artinya kalian akan connect kembali, sadar dan bakal memperbaiki hubungan kalian kembali. Ini ada rindu yang sangat mendalam, ada cinta yang masih sangat aktif di antara kalian berdua. Ada energi anak-anak yang menguatkan hubungan kalian di sini ya. Ambil ketegasan ya, karena di sini dia juga akan menganalisa, dia juga akan berpikir, dia akan flashback ya tentang masa lalu, bagaimana kalian berjuang bersama, ya bernostalgia, bagaimana cinta ini dibangun, bagaimana cinta ini berjalan ya, hubungan rumah tangga ini berjalan sampai ke sini. Kenapa harus hancur hanya karena campur tangan keluarga atau orang ketiga? Akhirnya dia sadar itu dan kalian akan terbebas dari hubungan toksik ini ya. Ini ada kekuatan energi magic, kekuatan energi negatif banget nih dari pihak-pihak ketiga ya, orang-orang ketiga. Aduh anak saya ini risih banget. Nah ini, dan ada energi seorang anak yang mendukung kalian untuk bersatu kembali, untuk harmonis kembali. Nanti ketika kalian sudah bersatu kembali ya, udah saling maafan ya, udah pulih nih ya, saya lihat ada kemakmuran, ada rezeki yang makin lancar, karir yang makin melonjak naik ya, dan kesejahteraan gitu. Oke, mari kita cek tentang ya pesan semesta yang berhubungan dengan peristiwa besar kamu di bulan Februari ini. Pesan semesta yang berpengaruh besar ya di peristiwa besar kamu. Ini, jagalah adabmu pada diri sendiri, lalu pada orang tua, serta pada setiap usia dan semua kalangan, karena disitulah derajatmu diangkat. Jadi jagalah adab terhadap diri sendiri, berarti jangan terlalu bikin dosa sama diri sendiri ya, minta maaflah sama diri sendiri ya. Tingkah lakumu kepada orang tua ya, jagalah sikapmu kepada orang tua, lebih menghargai, lebih mengayomi, lebih melayani. Serta pada setiap usia berarti setiap kita berhadapan dengan orang tuh ada adab-adabnya ya, mau anak kecil ke, mau orang besar ke, orang dewasa ke, orang lebih tua ke, itu udah harus dijaga karena kita dilihat langsung dari atas ya oleh Allahu Rabbi ya. Begitulah, jadi jangan memandang enteng orang-orang rendah, itu juga adab yang bakal diperhatikan oleh semesta, oleh Ilahi Rabbi ya, pemilik semesta ya.
Dan jika kau sudah membenahi semua adabmu dari segala sisi, ya, maka di situ derajatmu akan diangkat, rezekimu juga akan terangkat. Berapa dari kalian orang-orang yang beradab, yang sudah jaga adabnya kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada setiap usia, ya, tidak memandang usia gitu ya, kamu tetap menjaga adabmu, ya, dan tidak membeda-bedakan antara kelebihan kamu, pencapaian kamu, taraf hidup kamu dengan orang lain, itu juga adab ya. Dan akhirnya disinilah kamu akan diangkat ya, derajat kamu akan diangkat ya, kamu diangkat nantinya, kehidupan kamu akan lebih baik ya, lebih dihargai, dihormati, disegani, kamu lebih berhasil lah ya. Gak usah khawatir soal rezeki. Kalau kita sudah memperhatikan, memperbaiki adab kita, maka rezeki senantiasa akan dilimpahkan kepada kita. Oke? Dan di sini saya lihat dalam waktu dekat kamu harus menjadi miliarder. Wow, luar biasa ini. Dalam waktu dekat kamu harus menjadi miliarder. Oh, amin 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 ya Allah. Saya klaim ya energi ini. Aduh, asik banget. Jantung saya berdebar. Dalam waktu dekat kamu harus menjadi miliarder karena banyak yang harus kamu bantu, dan hanya kamu yang bisa berproses menjadi triliuner. Sudah jadi miliarder malah jadi triliuner lagi, amin. Bahkan kamu akan merasa tidak memiliki apapun di dunia ini. Ya, itulah kalau orang yang beradab, ya, orang yang sudah spiritual tinggi. Mereka diangkat ya derajatnya, mereka akan dilimpahkan rezeki ya, diberikan kelimpahan ya. Namun kenapa Tuhan memberikan mereka itu? Ya, karena mereka sudah tidak lagi duniawi, makanya diberikanlah ujian besar berupa kekayaan. Jadi gini ya, kalian berpikir bahwa kekayaan besar itu adalah kebahagiaan ya, kebahagiaan besar, ternyata itu adalah ujian besar. Karena jika kau menjaga spiritualitas, kamu menghargai ya, ada pemberian titipan, itu hanya titipan, artinya itu hanya titipan ya. Jadi kalau kita menghargai dan bisa menjaga titipan ilahi itu, titipan besar itu, maka kita akan tetap menikmati gitu, hidup di taraf atas itu. Tapi kalau kita tidak menjaga adab-adab tadi, ini berhubungan dengan adab ya. Nih, makanya tadi jagalah adabmu pada diri sendiri, jangan terlalu berbuat dosa kepada diri sendiri ya. Kepada orang tua yang terutama diperbaiki lagi, serta pada setiap usia. Jangan membandingkan, itu anak kecil nggak tahu apa-apa, lalu kamu remehkan mereka, maka adabmu belum pantas untuk menjadi miliarder, apalagi triliuner ya. Apalagi terhadap orang-orang yang susah. Kalau kau memandang rendah mereka, kamu nggak pantas menjadi miliarder ya. Justru kita tuh walaupun kita lagi susah, kita membantu orang yang susah. Nah, disitulah derajat kita diangkat, rezeki kita juga makin meningkat gitu ya. Tuh berhubungan dengan adab ya. Jadi kenapa kamu bisa menjadi miliarder ya? Karena kamu ini, perhatikan ya, dalam waktu dekat kamu harus menjadi miliarder karena banyak yang harus kau bantu, itu kan, banyak yang harus kau bantu, dan hanya kau yang bisa berproses menjadi triliuner, hanya kamu yang bisa berproses jadi triliuner. Karena di saat kamu sudah jadi miliarder ya, ada ujian-ujian besar yang harus kau hadapi, ada tantangan-tantangan besar, tantangan-tantangan berat di sana yang harus kau tuntaskan sehingga kau bisa maju sebagai seorang triliuner. Gitu. Semakin besar penghasilan, pendapatan, semakin besar juga tantangan di depan sana ya. Bahkan kamu akan merasa tidak memiliki apapun di dunia ini karena kamu sudah berproses dalam perjalanan spiritualnya gitu. Ngerti nggak? Ini dahsyat loh say. Segala sisi kamu dirubah, dari segala sisi kamu dibenahi, dari segala sisi kamu harus berproses. Ngerti? Ini berat loh. Jangan orang-orang tuh pada ngayal ya, kaya raya, miliarder, triliuner itu mudah.
Padahal di sana kalau kalian mencapai dengan mudah, tidak abadi. Itu hanya keberuntungan saja. Untung-untung doang. Karena setelah itu kamu akan kehilangan. Karena kamu tidak tahu, tidak bisa berproses di sana gitu. Dan tantangan beratnya, menjaganya dengan cara gimana gitu. Paham kan? Oke, di precious time ya. Saya lihat di sini kamu akan lebih menghargai waktu. Kamu akan lebih disiplin dan kamu lebih menghargai waktu orang lain. Ya. Kamu tidak ingin membuang-buang waktu dan kamu tidak ingin menyita waktu orang lain juga. Kamu lebih menghargai waktu gitu. Jadi kamu lebih disiplin gitu ya. Berusaha untuk lebih produktif, lebih disiplin gitu. Ya, lebih tepat waktu ya. Kemudian di sini ya, saya lihat kamu lebih bijaksana ya. Dan kebijaksanaan membuat kamu bisa menuntaskan berbagai masalah dan bisa mudah menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di depan sana. Di sini ya, kamu akan mengungkapkan sesuatu, kamu bisa mengungkapinnya. Selama ini kau pendam, ketika kau ungkapin itu ternyata membuat kamu happy, membuat kamu plong, dan membuat ternyata itu adalah ide brilian gitu. Sesuatu yang kau pendam, coba diungkapkan ya, nggak usah takut. Mungkin kamu terlalu banyak diam, selama ini kamu tahu ya solusinya, tapi kamu terlalu banyak diam. Cobalah berani untuk mengungkapkan tentang ide kamu, tentang aspirasi kamu, tentang niat baikmu. Jangan terlalu banyak diam ya, jangan takut, keluarkan aja, nggak usah takut. Nanti gini, kalau gua ngomong ini nanti gini, nggak usah, ungkapin aja, terserah orang mau menilai apa, yang penting kita udah ungkapin, jadi nggak mendem gitu. Siapa tahu dari apa yang kau ungkapkan itu ternyata itulah solusi dari selama ini, atau itu adalah jalan keluar dari masalah yang selama ini membelenggu gitu. Paham nggak? Paham dong saya. Dan di sini ya, ini tentang apa nih? Always trust ya, percaya dirilah ya, optimis lah ya. Tanyakan pada hatimu ketika kau punya rencana, jika kau rasakan energinya lagi dan lagi, merasakan energinya bahwa wow, ini fantastis ya, ini adalah realitas saya nantinya gitu. Kayak kamu punya impian yang indah banget, manis banget, dan kamu merasakan energinya itu nyata gitu ya. Percayalah bahwa itu akan terrealisasi, bahwa itu akan terijabah. Ikuti energi itu dengan memperjuangkannya mati-matian, kamu akan dapatin itu ya. Ini life energi, kamu akan mendapatkan energi dari semesta alam. Kamu akan makin bersinar, kamu makin bercahaya, makin bersinar, makin berbinar gitu ya. Kayak apa ya, ya bersinar ya. Banyak yang akan respect dengan perubahan drastis kamu ini atau kebersinaran kamu ini. Kita lihat secara karir. Secara karir saya lihat ada keajaiban yang terjadi ya. Kamu akan masuk ke langkah baru. Kamu ingin mencoba langkah baru atau teknik baru, strategi baru ya, atau mempelajari hal baru atau inisiatif baru kamu ya. Dan ini akan terwujud ya. Ada beberapa inisiatif kamu, langkah baru kamu, strategi baru kamu yang kau gunakan ini ternyata berhasil ya. Ada keberhasilan, keberlimpahan ya, dan itu adalah sebuah kepastian. Jika ini tentang warisan, kamu akan dapat bagian warisan. Jika ini tentang pencapaian untuk membuat untuk harta mencapai harta pribadi ya, ini pastinya kamu akan berhasil dan kamu akan mewariskan bagian dari harta kamu kepada anak cucu kamu. Jadi karir kamu ini pasti berhasil ya. Kamu pasti berhasil di bulan Maret ini, beberapa kalian ya. Ada keajaiban yang terjadi dan sebuah kepastian
Cari keuangan ini subur banget. Apapun yang kau bangun, apapun yang kau usahakan, apapun yang sedang kau tangani, ya itu akan berhasil, dan beberapa dari kalian ini akan mengalami keberlimpahan. Kalian bisa berinvestasi, ya. Kalian bisa memodalisasi tentang bisnis atau rencana baru kalian, ya, planning kalian. Dan di sini beberapa kalian akan menyembuhkan diri, memulihkan diri, memfasilitaskan diri untuk penyembuhan, pemulihan, atau berapa dari kalian ini bahkan ada oplas, mempercantik diri, mempertampan diri ya, memperbaiki penampilan nih. Mungkin kamu adalah seorang YouTuber sukses, artis Instagram, ya, atau TikTokers gitu, ya. Beberapa kalian sukses besar, ya. Ada yang sampai operasi plastik artis, ya, gitu, ya, konten kreator, ya. Kalau kalian sudah masih jomblo, ya, jomblo ini percintaannya. Untuk jomblo, beberapa dari kalian ini akan self love, mencintai diri, menyayangi diri, membahagiakan diri, ya, dan mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan skill, kualitas. Beberapa dari kalian ini akan berhubungan secara LDRan. Ada kabar baik dari orang baru maupun orang lama yang hubungannya tuh bakal resmi. Jadi sah. Bagaimana para saksi? Sah gitu, ya. Saya mendengarkan suara itu gitu. Jadi beberapa dari kalian ini, ketika kau sudah membijaksanai diri, ketika kau sudah meningkatkan skill, value kamu, disinilah kamu mendapatkan yang pantas untuk kamu. Dan ini sah, ya, sah. Jodoh kamu itu adalah sevibrasi, selevel dengan kamu, bukan yang tadi lagi gitu, ya. Namun kalau dia adalah orang lama, dia kembali dengan energi baru yang lebih bijaksana, sehingga dia akan mengayomi kamu, menghargai kamu, menghormati kamu. Kamu yang sudah berpacaran, ya, saya lihat di sini dia sedang menilai antara kamu dengan masa lalunya. Apakah kamu lebih baik? Ternyata memang kamu yang lebih baik. Di sini masih ada konflik batin kamu atau dia, ya, yang membuat kalian sering bercecokan, bertentangan. Tetapi semakin kalian bertentangan atau bercekcok, di sini kalian saling memahami satu sama lain dan semakin saling ingin memperjuangkan. Di sini ada sebuah keputusan yang harus dibuat, ya. Mungkin dia sedang bingung, makanya kalian stuck saat ini. Namun akhirnya dia mendapatkan keputusan pasti bahwa kamulah yang dia cari. Dan di sini, ya, saya lihat ada tawaran untuk memperjelas hubungan kalian, mengeratkan. Kalian sudah berumah tangga. Wah, ada yang blokir-blokiran, serumah juga blokiran. Kenapa? Masih ada hubungan tapi hubungan kalian nih, ya, belum cerai tapi kayak blokir-blokiran, kayak menutup diri, diam-diaman. Kenapa? Ada yang berjarak, ada yang membuat jarak, padahal serumah. Ya, tapi ini sebenarnya hanya masalah ego sih, ya, ego. Dan masalah finansial, pelit memelit atau kalian sedang terjebak dalam kesulitan finansial. Ini menjadi ego pada diri masing-masing juga. Kamu nggak tanggung ini loh, gue yang lebih berkorban loh, gue yang lebih banyak menanggung loh, gini gitu, ya. Nah, akhirnya kalian klop kembali, ya, kalian bisa nyambung kembali karena keinginan untuk mempertahankan tuh masih ada gitu, ya. Ada beberapa dari kalian hanya terprovokasi oleh sekitar, keluarga, atau pendapat miring gitu, ya. Namun ada kesadaran di diri kalian untuk, wah, gak boleh nih kita selalu mendengarkan orang lain, gak boleh kita terprovokasi, gak boleh kita juga mengikuti pemikiran negatif sendiri gitu. Kita harus lepaskan ini, kita harus bisa bekerja sama gitu. Kalian berusaha keras untuk mempertahankan hubungan, ya. Di sini dengan doa, spiritualitas, mengikuti intuisi, mendengarkan pesan-pesan penting, pesan-pesan bijak dari alam semesta, sehingga kalian bisa lebih mudah menyelesaikan masalah ini. Saya lihat ada kesadaran di diri masing-masing untuk memperjuangkan, mempertahankan. Oke, jadi energinya di sini tuh kayak nyambung, connect. Oke. Kita lihat untuk pesan semesta yang berhubungan dengan
energi peristiwa besar yang akan kau alami di Maret ini. Aduh, baterai saya udah low, saya harus percepat ya. Oke, di sini ada dengan nilai inovasi dan visi yang kuat, ada harga yang terus mengalir. Nah, ini nilai kamu, skill kamu, value kamu ya, kualitas kamu ini ya bakal mendapatkan harga yang penghargaan, sebuah penghargaan yang selalu mengalir, terus mengalir gitu. Ada banyak cuan yang masuk berkat dari nilai diri inovasi kamu ya, visi kamu itu ya, dan nilai-nilai yang berasal dari kualitas kinerja kamu. Ini terkadang kita terkadang kita lebih menghargai orang lain dibandingkan orang tua kita sendiri, padahal bukti cinta orang tua telah diberikan sejak kita masih berada dalam kandungan. Ini tentang orang tua, cobalah lebih bijaksana kepada orang tua kita, lebih mengayomi ya, lebih tunduk lagi ya, di pesan semesta. Untuk kalian yang sudah tunduk, untuk kalian yang sudah berbuat baik, insya Allah kalian akan lebih bahagia. Amin. Kita lihat untuk inisial nama kalian yang resonate di sini. Ini inisial nama atau tempat tinggal kamu maupun dia. Nama negara, nama kelurahan bisa ya, atau nama kota, atau nama kamu dan dia ada inisialnya di sini. A, I, C, B, E, D, L, F, P, G, R, X, Y, N, Z, S, T, dan Y, juga H. Oke, untuk tanggal lahir dan usia kamu atau dia yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Wah, banyak banget. Ini ya. Ada 16, 31, 28, 48, 41, 55, 53, 19, 44, 3, 36, 57, 40, 10, 38, 20, 45, 14, 59, 26, 34, 51, 49, 32, 37, 27, 46, 26, 50, 12, dan 9. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Zodiak terkoneksi ada Aries, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Cancer, Gemini, Pisces, Leo, dan Taurus. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonate. Saya doakan semoga 44 orang di antara kalian yang menonton video saya ini akan menjadi benar-benar miliarder, bahkan menjadi yang sudah miliarder bakal menjadi triliuner di tahun 2025 ini, terutama di 3 bulan ke depan ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja saudara, teman, atau pasangan mereka berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diklaim energi positifnya. Ya, membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.